Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eh, studi kasus case letik. Nah, di kelompok kami ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Anasul Hisyam, dengan NIM 23410100015. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Farzal Rosi Melandri dengan NIM 23410100007. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Lefran Joy Susanto dengan NIM 234101000030. nah, di sini kita akan menjelaskan tentang UMKM yang kita pilih, yaitu case letik. Nah, apa sih case letik itu? Case letik adalah sebuah usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi dan penjualan gantungan kunci berbahan dasar akrilik dengan desain custom. Nah, produk kami ini menyasar pasar anak muda yang membutuhkan merchandise kreatif dan personal. Dengan mengedepankan kualitas, kecepatan produksi, dan layanan pelanggan yang ramah, Caseletic berkomitmen untuk menjadi solusi utama dalam pembuatan gantungan kunci akrilik yang unik dan berkelas. Nah, di sini terdapat pembagian peran dari kelompok kami. Untuk admin atau owner sendiri akan dijalankan oleh Joy, yang mana role-nya di Odoo yaitu admin dan admin invoicing. Nah, deskripsi tugasnya yaitu memiliki hak penuh sebagai owner. Nah, untuk user Kuro sendiri akan dijalankan oleh saya, yang role-nya di Odoo sendiri yaitu admin inventory, dan tugasnya membuat order produksi dan membuat produk. Untuk user Zero sendiri juga akan dijalankan oleh saya, yang role-nya di Odoo yaitu admin purchase dengan tugas membuat order pembelian dan membuat vendor. Untuk user Michael Rehan akan dijalankan oleh Rizal, role-nya di Udo sendiri yaitu admin sales dan memiliki tugas membuat order sales dan membuat customer. Untuk user terakhir yaitu Ega Putra akan dijalankan oleh Rizal juga. Nah, role-nya di Udo sendiri yaitu admin manufacturing dengan tugas membuat order manufaktur. Baik, kita akan lanjut ke Odonya secara langsung, yang akan dimulai dari Joy. Silakan Joy. Baik, terima kasih Anas. Ini saya akan masuk ke Odoo-nya untuk membuat database. Ini pertama kita akan membuat database-nya. Password-passwordnya sudah saya siapkan, saya copy saja. Database-nya kita samakan dengan UMKM yang kita pilih. Di Kletik. Ini di Kletik gmail.com. Dan untuk password yang diambil adalah ini. Lalu nomor telepon kita ambil random saja. Ini nah, negara biar sesuai kita pilih negara Indonesia. Di, kita menunggu sambil database-nya loading. Ya, kita akan masuk ke database tersebut dengan email dan password yang tadi ditentukan. Ya.
sebelum kita bisa masuk ke dalam pengaturan tetap pembuatan user, kita harus mengaktifasi modul-modul yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan adalah sales, invoicing, inventory, purchase, dan manufacturing. Kita akan aktifasi sales terlebih dahulu. Nah, ini memang aktivasinya lama, jadi kita harus bersabar. Jadi ini motivasi motivasi. Ini modul sales sudah selesai. Ini modul invoicing juga sudah otomatis teraktivasi juga. Jadi kita akan aktifasi modul inventory. Inventory sudah ada, ya modul purchase. Oke, ya sudah. Dan terakhir adalah modul manufacturing. Sudah modul yang kita butuhkan selengkap, sales, invoicing, purchase, inventory, dan manufacturing. Setelah itu, kita pergi ke setting untuk buat user-user yang akan berperan dalam database ini. Kita tambahkan user pertama, itu dan nama itu. Sini Kuro berperan sebagai admin inventory. Jadi untuk role-role lain yang tidak diperlukan akan dihilangkan saja dan hanya dapat mengakses modul inventory. Oke. Sudah, lalu kita simpan seperti ini. Kita juga sediakan password untuk user Kuro. Password tertentu selanjutnya adalah user admin purchase. Di sini jadi namanya Zero dengan email. Misalnya Zero-nya adalah admin purchase, maka mobil sebelumnya hal yang tidak diperlukan dihilangkan, hanya dapat akses modul purchase. Simpan. Kita juga
masukkan password untuk zero. User selanjutnya adalah admin sales. Di sini bernama Eko Rehan. Dan kita ulangi step sebelumnya lagi. Gunakan dulu yang tidak dibutuhkan. Nyalakan untuk sebagai admin sales. Disimpan. Ini menambahkan password untuk Michael. Dan user yang terakhir adalah admin manufaktur. Nama Tiga Putra. Ya, Tiga Putra. Dan modul manufaktur saja yang perlu diaktifkan. Sudah sebagai admin manufaktur, simpan beri user ini password. Baik, itu adalah user-user yang akan digunakan dalam database ini dan memiliki peran-peran masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat data master. Pertama adalah data master customer yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bisa. Baik, terima kasih Joy untuk pembuatan adminnya. Sekarang saya akan untuk membuat admin untuk data customer. Saya akan masukkan email dan passwordnya sebentar. Oke. Dan saya sudah masuk, kita langsung ke bagian sales. Terus kita sales customer. Kita buat new. Kita diindividualkan saja. Kita masukkan nama customernya, yaitu adalah L. Terus stripnya ini oh sorry salah alamat, sorry. Untuk fontnya sendiri ini emailnya kita masukin email dulu. Selesai, kita save, kita kembali ke customer. Nah, udah terbaca nih untuk customer udah terbuat. Nael dan gmail.com. Selanjutnya saya akan operkan Anas untuk membuat data produk dan data vendor. Silakan Anas. Baik, terima kasih Rizal. Jadi kali ini saya akan membuat data produk dan data vendor. Saya share screen dulu. Oke, saya masukkan emailnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk. Sekarang kita akan membuat data produk. Nah, untuk membuat data produk sendiri, kita ke inventory. Nah, setelah kita ke inventory, kita masuk ke produk.
Nah, di sini ada new product. Kita klik untuk new produknya. Nah, di sini kita akan mengisi produk yang akan dijual. Nah, produknya yaitu gantungan kunci akrilik custom. Nah, setelah kita mengetik judul dari produknya, lalu kita akan mengisi sales price-nya. Nah, sales price dari produk ini sendiri yaitu 25.000 dengan cost sebentar. Untuk sales price-nya 25.000, iya. Untuk cost-nya sendiri adalah 20.000. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita masuk ke inventory. Nah, untuk bagian gantungan kunci sendiri, kita checklist untuk menu manufacturing. Nah, untuk buy-nya kita tidak centang. Oke. Lalu kita save. Kita ke produk. Nah, satu produk sudah kita tambahkan. Sekarang kita akan menambahkan produk lagi. Nama produknya adalah akrilik. Nah, untuk akrilik sendiri, ini cost-nya adalah 10. Kita masuk ke inventory untuk akrilik sendiri. Itu kita mencetang buy. Untuk manufacture tidak usah dicetang. Oke. Kita save. Lalu kita lihat di produknya sudah ada 2, gantungan kunci akrilik custom dan juga akrilik. Baik, sekarang saya akan membuat data vendor. Untuk data vendor sendiri kita harus logout. Nah, kita masukkan ke akun untuk mengisi data vendor. Nah, sebentar. Oke. Oke, di sini kita sudah masuk ke akun yang akan kita gunakan untuk mengisi data vendor. Nah, untuk mengisi data vendor itu bagaimana? Nah, kita tinggal ke purchase. Nah, pada bagian purchase ini sendiri, nah, kita klik order. Nah, di sini ada vendor. Nah, pada bagian vendor ini kita klik new. Nah, di sini nama vendornya adalah PT Akrilik. Nah, untuk alamatnya sendiri, PT Akrilika ini ada di Jalan Tambak Rejo, nomor 2, Surabaya. Untuk nomor teleponnya sendiri adalah 0813
11223344. Untuk email akan kita isi prilika@gmail.com. Sudah. Nah, setelah kita mengisi ini, kita akan save manual dan kita lihat di vendor. Nah, di vendor sendiri ini sudah terisi. Lalu kita lihat di purchase order. Nah, di purchase order sendiri kita klik di purchase order. Nah, di sini kita akan memilih PT Acrylica di purchase order sendiri karena ini untuk membeli akriliknya ya. Oke. Lalu ini sudah benar Aider karena Indonesia juga. Nah, di produk ini kita add product. Nah, jadi kita pilih akrilik di sini. Untuk kuantitinya untuk kuantitinya adalah 5 dengan unit price-nya 10.000. Mungkin saya buat 6 saja. Jadi ada 60.000. Nah, lalu kita confirm order. Nah, setelah kita confirm order, sudah selesai, lalu kita kembali ke purchase order. Nah, di sini sudah terupdate dan tertampilkan. Nah, kita sudah membuat purchase order di sini. Order pembelian juga sudah kita buat. Ini ada order pembelian. Untuk selanjutnya, bagian membuat sales order akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Rizal. Silakan Rizal. Baik, terima kasih Anas. Selanjutnya kita akan membuat data sales order. Kita udah di sales ordernya seperti ini. Kita langsung klik new. Kita masukkan nama customer adalah Nael. Tanggalnya kemarin kita bisa tanggal 19 Juni. Kita masukkan produknya yaitu kandungan kunci akrilik custom. Ini kuantitinya 1. Kita langsung confirm. Ini kita ke sales order, back to sales order. Kita bisa lihat sales order kelihatan total 27.000. Sekarang kita akan ke akun manufaktur. Kita masukin passwordnya sebentar. Oke, kita sudah berada di akun manufacturing. Kita ke bagian apps, bagian manufacturing order, kita klik new. Kita masukkan produknya adalah akrilik. Terus kita ke gantungan kunci. Produknya bukan akrilik, kita ke gantungan kunci. Headline-nya itu adalah akrilik. Ini kita kosongin saja. Terus kita masukkan konsumnya itu adalah 2. Terus kita confirm. Nah, lihat kita langsung ke manufacturer order. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat intinya 1. Kita kembali lagi. Terus kita langsung produce all. Bisa lihat intinya langsung 2. Kita kembali ke manufacturer. Nah, udah ya, kita kembali ke produk. Nah, bisa lihat akriliknya berkurang 2 unit, sementara gantungan kuncinya bertambah 1 unit.
Bisa dibilang ordernya itu selesai. Baik, setelah kita mengurangi upgrade unit menjadi gantungan kunci menjadi satu unit, sekarang kita akan kembali ke akun sales order. Kita login sebentar, kita kembali ke Rehan, kita masukin passwordnya, kita login. Nah, sudah masuk, kita langsung ke sales, terus kita di sini customernya dan lain-lain, kita bagian orders, kita klik. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembuatan order dengan membuat draft invoice yang ini, create new invoice, create draft. Nah, sudah selesai. Kembali ke sales order dan barangnya sudah ke fully invoice, artinya barangnya sudah kita orderkan. Nah, selanjutnya saya akan serahkan oleh Joy. Silakan Joy. Baik, terima kasih Rizal. Di sini saya akan lanjutkan ke bagian invoicing. Kita akan masuk ke modul invoicing. Jadi terlihat draft invoice yang dikirim oleh staff sales atau admin sales oleh teman saya bernama Rizal. Nah, ini statusnya pertama itu masih draft seperti tadi. Jika kita buka invoice ini, kita dapat konfirmasi atau menerima invoice ini atau kita dapat tolak. Kita tolak akan terlihat bahwa invoice ini sudah unnamed, jadi ini sudah tidak diakui lagi. Kita akan kembali ke draft untuk bisa melihat bagaimana jika invoice ini diterima. Saat invoice diterima akan kita dapat mengirim invoice tersebut, kita dapat mencetak invoice itu, atau kita dapat melunasi invoice ini. Saya akan coba dengan melunasi invoice ini. Payment. Sini sudah berubah bahwa invoice ini sudah dibayar oleh customer yang bernama Nail. Jika kita kembali ke daftar invoice, statusnya juga sudah berubah menjadi paid, itu sudah terbayar. Ya, baik, berikut adalah simulasi atau praktek foto dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan, mohon maafkan. Sekian, terima kasih.